Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang transaksi kerjasama dalam fikih muamalah. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari, NIM 205221299, Akuntansi Syariah kelas 3H, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Transaksi kerjasama terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mudharobah, yang kedua yaitu musyarakah atau syirkah, yang ketiga yaitu musyaroah, yang keempat mukhabarah, dan yang kelima yaitu musyakoh. Yang pertama yaitu mudharobah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola atau mudharib, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana pembagian keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Jenis-jenis dari mudharobah. Mudharobah terdiri menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu mudharobah mutlak, yaitu penyertaan modal tanpa syarat. Artinya, pengusaha dapat dengan bebas mengolah modal dan melakukan usaha apa saja sesuai dengan keinginannya selama usaha tersebut mendatangkan untung. Yang kedua yaitu mudharobah mukhayadah, yaitu penyertaan modal dengan syarat-syarat tertentu, yang artinya tidak seluruh usaha dapat dijalankan dengan modal tersebut, di mana hanya usaha yang telah ditentukan di dalam perjanjian telak yang dapat dikelola dengan modal tersebut. Namun, hasil keuntungan yang diperoleh dari 2 jenis mudharobah tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Rukun-rukun dari mudharobah. Yang pertama yaitu adanya pelaku, yaitu pemilik dan pengelola modal. Yang kedua adanya ijab dan qabul. Yang ketiga adanya modal. Yang keempat adanya pekerjaan atau usaha. Yang kelima adanya pembagian keuntungan. Jenis transaksi kerjasama yang kedua yaitu akad mudharobah atau sering disebut dengan syirkah, yaitu kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana dalam membangun sebuah usaha dengan keuntungan serta risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jenis-jenis dari musyarakah. Musyarakah terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu syirkah uhud, yaitu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk menggabungkan harta mereka menjadi satu untuk melaksanakan atau melakukan suatu kegiatan usaha atau bisnis. Syirkah uhud juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu syirkah inan, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama dengan menyetor modal dalam jumlah yang berbeda-beda, dan keuntungannya pun dibagi berdasarkan besar modal yang disetor. Yang kedua yaitu syirkah abdan, yaitu kerjasama antara dua pihak yang sama profesinya dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Kedua belah pihak saling memberikan kontribusi berupa skill dan keuntungan dibagi sama rata. Yang ketiga yaitu syirkah mufawadah, yaitu kerjasama antara dua pihak yang memberikan modal sama besar dan keuntungannya ataupun kerugiannya dibagi sama rata. Yang keempat yaitu syirkah wujuh, yaitu kolaborasi antara pemilik dana dengan pihak yang memiliki kredibilitas sehingga kerjasama ini didasari atas wibawa para anggota. Keuntungannya akan dibagi berdasarkan negosiasi para pihak. Jenis syirkah yang kedua yaitu syirkah amlak. Syirkah amlak terjadi bukan karena akad, melainkan karena kehendak untuk memiliki harta bersama. Syirkah amlak terdiri dari 2 macam. Yang pertama yaitu syirkah ikhtiyariyah, yaitu kerjasama yang terjadi atas kehendak masing-masing pihak yang bekerja sama. Yang kedua yaitu syirkah idbariyah, yaitu bergabungnya 2 orang atau lebih dalam kepemilikan harta benda, contohnya seperti warisan. Rukun-rukun dari musyarakah. Yang pertama yaitu ijab qabul atau syigot. Yang kedua itu pihak yang berakad atau akidain. Yang ketiga objek akad atau mau'ud akad. Yang keempat yaitu bagi hasil atau nisbah. Sedangkan syarat-syarat dari musyarakah yaitu pertama, kesepakatan dapat diwakilkan sesuai dengan izin masing-masing pihak. Yang kedua, persentase pembagian keuntungan diketahui langsung saat akad terjadi. Adapun hukum dari musyarakah.
terdapat dalam Quran surat As-Sa'ad ayat 28 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersikap itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka itu. Quran surat As-Sanad ayat 28. Jenis transaksi kerjasama yang ketiga yaitu akad musyarakah, yaitu kerjasama dalam pengelolaan di bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap untuk ditanami oleh penggarap, di mana benih tanamannya berasal dari penggarap. Rukun dari musyarakah yang pertama yaitu pemilik lahan, yang kedua penggarap lahan, yang ketiga adanya akad dan jigot, dan yang keempat yaitu objek tanah. Adapun hukum dari musyarakah terdapat dalam hadis riwayat Muslim yang berarti dari Abu Hurairah RA berkata, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya. Jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu. Hadis riwayat Muslim. Quran surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Jenis transaksi kerjasama yang keempat yaitu akad mukhabarah, yaitu bentuk kerjasama dalam pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap untuk ditanami oleh si penggarap, di mana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Rukun dari mukhabarah yang pertama yaitu adanya pemilik lahan, yang kedua adanya penggarap lahan, yang ketiga adanya objek tanah, dan yang keempat yaitu adanya akad dan jigot. Syarat-syarat dari mukhabarah yang pertama yaitu pemilik tanah dan penggarap harus sudah balik dan berakal sehat. Yang kedua, peralatan dibeban kepada penggarap lahan. Yang ketiga, benih yang harus ditanam harus jelas dan menghasilkan. Dan yang keempat yaitu pembagian hasil harus jelas dan sesuai dengan ketentuan. Adapun hukum dari mukhabarah terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kebun kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil per tahun. Jenis transaksi kerjasama yang kelima yaitu akad musyarakah, yaitu bentuk kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik kebun dengan pengelola, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, serta sebagai imbalannya si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen tersebut. Rukun-rukun dari musyarakah yang pertama yaitu adanya pihak yang berakad, yaitu pemilik lahan dan penggarap. Yang kedua itu adanya sigot, yaitu ijab dan qabul. Yang ketiga yaitu adanya objek musyarakah. Yang keempat adanya hasil musyarakah. Dan yang kelima adanya pekerjaan atau usaha. Sedangkan syarat dari musyarakah yang pertama yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi musyarakah harus balik dan berakal sehat. Yang kedua, objek akad harus terdiri dari pepohonan yang mempunyai buah. Yang ketiga, tanah yang diserahkan sepenuhnya kepada penggarap setelah berlangsungnya akad. Yang keempat, hasil panen merupakan hak bersama. Dan yang kelima yaitu lamanya perjanjian harus jelas. Adapun hukum tentang musyarakah terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh penduduk Khaybar untuk menggarap lahan di Khaybar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut. Hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu.